Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas struktur beton 1. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-10 dengan topik pembahasan pada pertemuan ini adalah desain balok tulangan tunggal. Pada materi sebelumnya, yaitu pada pertemuan ke-9, kita sudah membahas topik terkait analisis balok tulangan tunggal. Semoga Anda sudah memahami alur atau tahapan analisis tulangan tunggal tersebut. Baik, pada pertemuan ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas ke depan. Pertama yaitu desain penampang persegi tulangan tunggal dengan cara prosedur coba-coba cara ACI. Nanti minggu depan, saya akan menjelaskan dengan prosedur yang lainnya, yaitu cara analisis. Dan selanjutnya adalah terkait dengan detailing, yaitu meliputi spasi tulangan dan selimut beton. Ini penting kita pelajari karena hasil rancangan kita harus meng-cross-check kembali terhadap syarat-syarat spasi tulangan dan selimut beton. Ini kaitannya dengan kemudahan pelaksanaan di lapangan. Ingat, tugas pokok utama kita adalah mempermudah pekerjaan di lapangan dengan tetap mempertimbangkan nilai keamanan. Jadi jangan membuat desain ataupun rancangan tulangan dengan rapat sekali, pertimbangannya hanya keamanan, pada saat di lapangan ternyata tulang kerikilnya pada saat pengecoran tidak bisa masuk. Nah, berarti kita tidak memahami syarat yang dituangkan oleh SNI terkait dengan spasi tulangan. Dan juga selimut beton ini berbeda-beda tergantung elemen struktur yang ditempatkan di mana. Misal dicor langsung di atas tanah seperti pondasi, terus berhubungan dengan cuaca dan sebagainya, ini akan memiliki selimut beton yang lebih besar ya daripada balok-balok yang berada di dalam bangunan interior, relatif tidak terkena cuaca dan sebagainya, sehingga selimut betonnya lebih tipis ya. Nah, hal semacam itu harus kita pahami. Kita cross-check langsung di dalam SNI bagaimana apa yang menjadi pertimbangannya sehingga hasil desain kita bisa diaplikasikan di lapangan. Ini saya masukkan ke dalam poin ataupun topik pembahasan kita kali ini supaya kalian memahami tidak hanya proses desainnya, namun harus juga mulai terbiasa bagaimana apakah desain kita ini bisa diaplikasikan atau tidak. Selanjutnya, biasa di akhir materi terdapat latihan-latihan soal. Ini untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Terdapat 2 latihan soal. Latihan pertama ini sudah saya selesaikan, tinggal kalian pelajari. Dan untuk latihan keduanya, tinggal kalian lanjutkan dan tolong diselesaikan. Nanti jawaban-jawabannya dikirimkan di forum diskusi. Dan seperti biasa pula, di akhir materi terdapat tugas-tugas yang wajib kalian kerjakan. Ya, dan wajib kalian ekstensikan. Tugas-tugas tersebut silahkan kalian pantau terus di Sepada Untirta. Saya tidak membahas lebih detail di sini. Silahkan kalian langsung cross-check di Sepadanya. Itu tadi gambaran umum terkait dengan pokok-pokok pembahasan. Selanjutnya kita mulai pembahasan terkait dengan desain balok tulangan tunggal. Tapi sebelum itu kita coba review apa sih perbedaan antara analisis dengan desain. Ada yang bisa mendefinisikan? Analisis adalah, desain adalah. Coba saya jelaskan apa itu analisis dan desain. Di sini saya sudah buat 2 tabel bagaimana cara membedakan analisis dengan desain. Analisis dari data yang diketahuinya cukup banyak ya. Dimensinya sudah diketahui, mutu bahannya diketahui, jumlah, diameter, dan posisi tulangan pun diketahui. Ada, artinya ada, sudah terkonstruksi mungkin di lapangan atau sudah ditetapkan dan tidak bisa berubah. Itulah analisis. Kita tinggal menganalisis seberapa besar kekuatannya. Itulah analisis. Sedangkan desain, data yang diketahuinya sangat minim. Itu gaya-gaya dalam terfaktor saja yang kita ketahui. Ini gaya-gaya luar saja. Nah, kita diminta untuk menentukan dimensinya berapa,
mutunya berapa, jumlah dan diameter tulangannya, dan posisinya itu bagaimana. Itu yang kita kerjakan di dalam desain. Nah, selanjutnya dihitung kebutuhan tulangannya. Berapa sih tulangannya? Ya. Untuk bisa dicek bagaimana kekuatannya. Kekuatannya ini apakah lebih besar daripada kekuatan ultimate ataupun beban ultimate yang terjadi, atau sebaliknya. Nah, ketika sebaliknya lebih lemah misal kekuatannya, maka sesegera mungkin kita merubah dimensi. Karena ini desain, kita mesti bisa mudah mengubah dimensi. Tapi ketika analisis, ya karena sudah ditetapkan, ini ditetapkan tidak bisa berubah. Ya mungkin ketika tidak aman, maka perlu adanya perkuatan. Biasanya evaluasi gedung-gedung existing itu menggunakan mekanisme analisis. Ya. Tapi kalau gedung-gedung yang baru mau akan dibangun, itu menggunakan mekanisme desain. Jadi dua alur yang berbeda. Sekarang coba kalian bayangkan lebih sulit yang mana? Apakah analisis atau desain? Kalau saya pribadi itu lebih sulit analisis. Kenapa? Karena data-datanya sudah ada, sudah banyak sekali batasan-batasannya. Nanti kita terbentur dengan dimensi, terbentur dengan mutu yang sudah ada, terbentur dengan posisi tulangan yang sudah ada. Kalau ini kita bebas. Kita bebas memilih dimensi, kita bebas memilih mutu, kita bebas memilih jumlah tulangan dan sebagainya. Selama itu adalah didesain ataupun dirancang dengan pertimbangan bahwa apa yang kita tetapkan itu dengan tujuan untuk memberikan nilai keamanan. Oke. Mudah-mudahan jelas. Kalau belum jelas, seperti biasa silahkan ditanyakan di forum diskusi. Langkah pertama di dalam proses desain itu adalah perkiraan dimensi. SNI sudah mengatur bagaimana menentukan tebal minimum balok atau dinotasikan dengan H bila lenduran tidak dihitung. Kalian bisa cek di tabel 9.5. Di sini terdapat parameter-parameter dan persamaan-persamaan untuk menentukan tinggi balok tersebut. Ya, H. Ini. Jika balok kita tertumpu sederhana, maka kita boleh menggunakan persamaan untuk mendapatkan nilai H sama dengan L per 16. Tertumpu sederhana, seperti ini. Ya. Ketika satu ujung menerus, satu ujung menerus. Jadi baloknya menerus ke sini. Satu ujung aja, yang ininya tidak menerus. Yang ini aja yang menerus. Nah, persamaan untuk mendapatkan nilai tebal minimum atau tinggi baloknya itu sebesar L sama dengan L per 18,5. Ketika kedua ujung menerus, maka yang ininya satu ujung ini menerus, satu ujungnya lagi adalah menerus, maka disebut dengan kedua ujung menerus. Maka persamaan yang dipakai untuk menentukan nilai H yaitu L per 21. Dan selanjutnya ini kondisi yang cantilever terjepit di sini, dan ini adalah cantilever. Nilai untuk mendapatkan ketinggiannya itu adalah L per 8. Ya. Dan persyaratan ini harus memperhatikan catatan yang di sini. Persamaan-persamaan di sini itu berdasarkan FY 420. Untuk nilai FY selain 420 MPa, nilainya harus dikalikan dengan 0,4 ditambah FY per 700. Nah, ini SNI mensyaratkan itu. Jadi kita ikuti persamaan ini. Nah, nanti dimensi-dimensi yang dihasilkan itu ini kan minimal ya. Ini minimal ini pembulatannya bisa ke atas. Misal butuh dari hasil rumus ini adalah 350. Ya kita bisa bulatkan 400. Ya, karena ini minimal. Oke, dan ini juga lendutan tidak dihitung. Nah, bagaimana lendutan kalau dihitung? Ya, tentunya ini akan lebih kecil lagi faktornya. Mungkin ini menjadi 12 atau mungkin 10 gitu ya. Ini menjadi 15 dan sebagainya. Jadi di sana lendutannya dipertimbangkan. Mungkin baloknya menerima beban-beban yang sifatnya getas. Misal kanopi, cantilever dengan penutupnya kaca. Ketika melendut, maka kaca itu tentunya akan retak karena kaca adalah material yang getas. Nah, sehingga persamaan ini tidak bisa kita pakai karena kita harus mempertimbangkan kondisi adanya lendutan yang besar yang akan berdampak terhadap unsur arsitektural. Tapi ketika tidak ada itu, maka kita bisa menggunakan persamaan ini.
Oke, saya kira itu masih memperkirakan dimensi yang mengacu terhadap pedoman SNI kita. Nah, selain itu, untuk memperkirakan dimensi, nah ini ada cara-cara praktis ini yang menarik. Jadi, ketika orang sudah banyak pengalaman, sudah berkali-kali melakukan rancangan dan sebagainya, ya, nah, muncullah nilai-nilai praktis. Ya. Nilai-nilai praktis ini untuk mendapatkan balok yang lebih kaku ya. Jadi kemungkinan lendutannya ya tadi sudah mempertimbangkan adanya lendutan. Kedua, efisiensi baja. Dimensinya besar nanti, ternyata dimensinya kecil, bajanya banyak. Jadi tidak efisiensi baja. Terlalu banyak menggunakan baja itu mahal. Sehingga di sini orang-orang praktis ataupun cara praktis secara umum melakukan efisiensi baja, mengurangi penggunaan baja dengan cara tadi dimensinya diperbesar, dimensi betonnya, sehingga tulangannya menjadi kecil, gitu ya. Efisiensi baja. Yang ketiga, kemudahan pemasangan tulangan. Ini tadi yang saya sampaikan, yang kaitannya dengan detailing. Kemudahan pemasangan tulangan. Ketika tulangan terlalu rapat, maka akan sulit dipasang, sulit pengecorannya, sulit fabrikasinya dan sebagainya, perakitan, correction dan sebagainya. Nah, untuk dimensi-dimensi yang kecil tentunya akan menghasilkan tulangan-tulangan yang besar. Nah, makanya cara praktis ini, pembagi-pembagi di dalam rumus-rumus praktis ini lebih kecil, sehingga nilai H-nya akan menjadi besar, sehingga tulangan yang dihasilkan ataupun penempatan tulangan akan lebih longgar, spasinya akan lebih lebar dan sebagainya, sehingga itu ada kemudahan pemasangan tulangan. Maka dalam praktek umum biasanya digunakan perkiraan tinggi balok sebagai berikut. Ini kalau kita bandingkan di sini L per 16, tapi di sini menjadi L per 12. Artinya dimensi baloknya akan lebih besar, lebih tinggi. Sehingga tulangannya kemungkinan akan lebih efisien, lebih sedikit lagi dari L per 16 tadi. Ya, nah, lebih sedikit. Ketika lebih sedikit, maka penempatannya lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan praktis. Dan ini memang umum digunakan. Ya, umum digunakan. Mungkin ke depan silahkan gunakan persamaan-persamaan ini saja untuk tahapan-tahapan penyelesaian soal, tugas, ya silahkan digunakan persamaan-persamaan ini. Nah, selanjutnya ketika ini sudah ditentukan H besar dari L per 12 untuk kondisi tertumpu sederhana, dan untuk yang lainnya juga sama, silahkan diikuti dengan persamaan yang ini. Nanti perlu kita ada pembulatan. Nah, pembulatannya ini dilakukan 50 mm di atasnya. Bulatkan ke atas. 50 mm. Jadi perkelipatan 50 mm. Jangan sampai kita membuat dimensi yang sulit dihafal. Misal 32,75. Wah, sulit itu. Membuat logistiknya juga sulit. Susah. Pelaksanaannya susah. Jadi yang ada bukan memberikan kemudahan pemasangan tulangan, malah menyulitkan. Ingat, tugas pokok utama kita tadi adalah memberi kemudahan para pekerja di lapangan. Tugas pokok engineer. Kalau engineer tidak bisa memberikan itu, berarti tugasnya udah gagal. Nah, setelah nilai H ini ditentukan dengan persamaan-persamaan praktis ini, ya, selanjutnya tentukan nilai lebar balok B. Tadi H-nya kita sudah tentukan, selanjutnya adalah menentukan nilai lebar balok B. Bagaimana cara menetapkan nilai B ini? Nah, umumnya B ini dihasilkan dari nilai H. B besar dari 0,5H, jadi setengahnya. Kalau ini 500, berarti B-nya 250, sehingga ada dimensi balok B sama dengan dimensi baloknya menjadi 25 kali 50, setengahnya ya. Nah, batasan atasnya kurang dari 0,75H. Atau B diambil dari 0,3D, D yang ini. Dan kurang dari 0,6D, silakan. Umumnya cara praktis dia menggunakan yang ini. Kebanyakan orang praktis umum menggunakan nilai B itu setengah dari tinggi baloknya, jadi setengah H. Kalau tingginya 400, maka B-nya 200. Tingginya 600, B-nya 300. Mudahnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya dimensi balok tidak dapat ditentukan hanya dari
panjang bentangnya saja, ya, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, mutu bahan yang digunakan. Jelas, sangat berpengaruh terhadap dimensi yang dihasilkan. Karena tadi ini kan hanya prosedur coba-coba, jadi hanya perkiraan. Dan sebetulnya untuk menentukan dimensi ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Yang kedua, panjang bentang L. Ya, tadi ini ya, yang kita sudah bahas. Yang ketiga, beban yang bekerja. Beban yang bekerja itu beda-beda. Ada balok yang tidak menerima dinding secara langsung. Ada balok yang tidak menerima beban hidup, ya, dan sebagainya. Mungkin balok ini menerima beban dinding, tapi balok ini tidak menerima beban dinding. Itu akan berbeda perilakunya. Ya. Mungkin balok yang di sini, balok ini didesain pada bangunan yang memiliki faktor keutamaan yang tinggi, misal masjid, rumah sakit, dan sebagainya, yang beban hidupnya besar, misal masjid ataupun tempat peribadatan lainnya, ya, gereja dan sebagainya, maka nilai beban hidupnya besar, umumnya di atas 400 kg per meter persegi. Ya. Sedangkan untuk rumah tinggal, kantor, itu hanya 250, karena relatif sedikit, tidak ada kegiatan ataupun orang berkumpul di sana. Misal di stasiun itu besar bebannya, maka balok-balok di sana, walaupun bentangnya sama, tentunya akan menghasilkan dimensi yang berbeda, tergantung fungsi bangunan. Ya. Atau area-area yang dijadikan lahan parkir. Misal balok di lantai ground, itu masih menjadi area parkir gitu ya. Fungsi bangunan tersebut menjadikan area parkir, sehingga beban-beban yang bekerja adalah beban-beban kendaraan yang cukup besar, beban kendaraan itu. Ya. Ini yang mempengaruhi dimensi sebetulnya. Ya. Yang keempat, sistem struktur, jenis tumpuan, itu beragam. Ya, jenis tumpuan. Nah, jadi parameter-parameter inilah yang mempengaruhi dimensi. Ada mutunya, ada bebannya, ada L-nya, dan ada sistem strukturnya. Itu yang mempengaruhi. Namun dalam metode coba-coba ini, coba kita menggunakan parameter yang paling mudah, yaitu dengan berdasarkan fungsi L, maka kita akan mendapatkan nilai H, dan itu tertuang di dalam SNI. Dan ini juga SNI mengacu terhadap ACI, ACI 31805. Artinya ya kita bisa menggunakan parameter tersebut untuk coba-coba. Ini merupakan prosedur desain untuk metode coba-coba sesuai cara ACI yang saya ambil dari beberapa buku referensi, yaitu bukunya Prof. Tavio dan ACI, termasuk SNI juga ya di sana. Nah, kurang lebih langkahnya seperti ini. Pertama, hitung momen eksternal terfaktor. Momen eksternal terfaktor, MU, momen ultimate, yang dihasilkan dari kombinasi yang terfaktor. Contohnya seperti apa beban kombinasi terfaktor? Misal, beban yang diakibatkan oleh beban mati. Berarti kombinasinya adalah 1,4 kalikan DL, beban mati. Yang kedua, kombinasi kedua, beban gravitasi, yaitu 1,2 DL plus 1,6 LL, dan seterusnya. Itu namanya kombinasi terfaktor, yang akan menghasilkan momen-momen eksternal terfaktor. Nah, untuk mendapatkan berat sendiri, baloknya berdasarkan langkah perkiraan dimensi yang tadi. Sehingga ketika kita sudah tahu nilai H, kita tahu nilai B, maka segera mungkin kita hitung berat balok itu sendiri yang dibebankan terhadap berat sendirinya untuk menghasilkan momen eksternal. Ya, jadi segera mungkin dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya berarti B dikalikan dengan H dikalikan dengan BJ-nya dan diberikan sepanjang bentang balok tersebut, sehingga satuan bebannya adalah berat per satuan meter lari sepanjang balok tersebut ya. Oke, saya rasa paham itu. Yang kedua, tentukan nilai D. Nilai D berdasarkan pada perseratan defleksi minimum juga yang tadi, berarti dipengaruhi oleh nilai H, dipengaruhi oleh nilai selimut beton. Berarti H dikurangi selimut beton, itulah nilai D. Bukan selimut beton ya, dikurangi nilai DS, di mana DS itu adalah titik berat tepi tarik terhadap tulangan tarik. Ya,
Nah, bagaimana cara menentukan nilai DS? DS itu sangat dipengaruhi oleh selimut beton. Selimut beton, diameter tulangan, baik diameter tulangan sengkang maupun diameter tulangan utama. Tentukan nilai D. Oke, selanjutnya asumsikan kedalaman sumbu netral. Dengan cara coba-coba tadi, gunakan persamaan ini C sama C per DT harus kurang dari 0,375. Kenapa ini 0,375? Karena ini kemarin sudah kita bahas. Untuk menjamin kondisi daktil, ini harus lebih kurang. Ketika ini lebih besar daripada 0,375, maka keruntuhannya akan transisi, bahkan mungkin tekan. Sehingga kita asumsikan C per DT adalah 0,375. Ya. Dengan rumus yang sama, C sama dengan 0,375 dt. Sehingga di dalam asumsi ketiga ini, silahkan gunakan C sama dengan 0,3 dt. Ya, jadi berada di bawah 0,375. Tujuannya apa? Untuk menjamin bahwa nanti keruntuhannya supaya keruntuhan tarik. Atau nilai C sama dengan 0,5 CB. Nah, jadi dihitung dulu nilai CB-nya, berapa CB length-nya, dan C yang kita gunakan untuk menghitung tulangan, gunakan 0,5 CB-nya. Tujuannya apa? Sama tadi. Untuk menjamin keruntuhan tarik itu terjadi pada penampang. Atau regangan tulangan tarik terluar lebih besar dari 0,005. Nah, disarankan di sini 0,075. Tapi saya rasa sudah cukup ketika sudah melampaui 0,005, maka itu sudah memberikan jaminan bahwa itu akan terjadi keruntuhan tarik. Jadi bagaimana kita menentukan nilai C? Silahkan gunakan asumsi-asumsi di sini. Ya, jadi ada langkah menghitung nilai C. Nah, cara menghitung nilai C-nya gunakan asumsi di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah langkah keempat, hitung nilai AS coba-coba. Ya, AS coba-coba itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai C yang tadi. Kan sudah ada nilai B-nya, sudah ada nilai C-nya, berarti AS sama dengan bisa dihitung artinya. Dari persamaan keseimbangan yang ini, C sama dengan T, T sama dengan AS kalikan FY, ya. C adalah 0,85 FC, A dikalikan dengan B, sehingga nanti nilai AS-nya dapat diketahui. Nah, yang kelima, cek regangan. Ya, apakah besar dari 0,05? Ya, seperti biasa ini, maka tentukan jenis keruntuhannya dan faktor reduksinya. Keenam, terakhir, hitung nilai momen penampang nominal. Ya, selanjutnya dihitung dengan momen rencananya dan dibandingkan terhadap momen ultimate-nya. Jika hasil di sini lebih besar daripada di sini, maka itu aman. Ketika sebaliknya, maka rubahlah dimensinya atau perbaiki tulangannya, diperbanyak dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup sederhana proses coba-coba ini. Nanti jika ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan atau coba dulu latihan di akhir materi ini. Mungkin dengan adanya latihan-latihan soal akan sedikit membantu untuk pemahaman. Ini coba saya buatkan flowchart prosedur desain dengan metode coba-coba. Jadi pertama di sini kita perlu data. Ya, data ini bisa kita ketahui dari gambar, artinya gambar arsitektur ya. Di sana ada mungkin dari gambar itu terinformasikan jenis bangunannya, jenis bangunan apa, rumah sakit, kantor atau yang lainnya. Dan bentang-bentangan baloknya berapa, jarak antar kolomnya berapa, itu terinformasikan dalam gambar. Kondisi ujung kita yang buat nanti sistem struktur seperti apa, dan mutu FY itu kita yang tetapkan. Jadi ini bisa kita ketahui dengan mudah. Nah, langkah selanjutnya adalah mengasumsikan kedalaman penampang nilai H. Setelah kita tahu bentangnya, maka segera mungkin kita, wah ini bentangnya 10 meter, berarti dimensinya hanya udah 80 cm, atau 75 cm, atau 85 cm gitu ya. Nah, ketika sudah dapat nilai H, maka segera mungkin kita tetapkan nilai B, dan selanjutnya adalah nilai D. Nah, biasanya rasionya digunakan dengan cara-cara praktis, R sama dengan B per D ini rasio sama dengan B per D. Jadi perbandingan antara B dengan D itu berkisar antara 0,3 sampai 0,6. Umumnya dipakai 0,5. Ya. Silahkan nanti dicoba-coba sendiri. Nanti dalam contoh soal saya gunakan 0,5. Selanjutnya ketika nilai H, nilai B, dan nilai D ini sudah ada, yang dimensinya sudah mulai tergambar, maka langkah selanjutnya kita mulai menghitung nilai C. Dengan dimensi seperti ini, berapa sih nilai C-nya? Nah, di sini, di tahapan ini, kita diberikan 3 alternatif pilihan bagaimana cara menentukan nilai C.
Pertama itu adalah C per DT harus kurang dari 0,375. Di dalam materi analisis kemarin kita sudah bahas bahwa C per DT kurang dari 0,375 itu merupakan keruntuhan apa? Ya, itu adalah merupakan keruntuhan terkendali tarik. Ya, terkendali tarik. Ketika nilainya kurang dari 0,375 DT, nilai C-nya, maka keruntuhannya adalah tarik. Ketika besar daripada 0,375 DT, maka dia keruntuhannya kemungkinan besar transisi ataupun tekan. Ya. Sehingga di sini dimisalkan amannya silakan C per DT sama dengan 0,3 sehingga C sama dengan 0,3 dari DT. Itu sangat menjamin keruntuhannya akan terjadi keruntuhan tarik. Nilai regangan yang di akhir hitungan kita nanti hasilnya besar daripada 0,005 ketika pembulatannya tidak terlalu besar di dalam AS-nya. Ketika AS-nya pembulatannya terlalu besar, artinya terlalu berlebihan, maka ada kemungkinan keruntuhannya akan transisi, bahkan tekan. Jadi pembulatannya jangan terlalu besar. Nah, cara kedua, dipilih nilai C sebesar 0,5 C balance. Tadi C balance-nya sekian, keruntuhannya seimbang, sehingga nilai C yang kita ambil tidak boleh melampaui C balance. Ingat, nilai C SNI lama itu sebesar berapa? 0,75 C balance. Kalau SNI baru 0,625 C balance. Nah, ini dalam proses desain kita batasi lagi. Sebenarnya ini kan proses coba-coba, sehingga lebih rendah lagi sebesar 0,5 C balance. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjamin keruntuhannya terjadi keruntuhan tarik. Karena kan ini prosedurnya coba-coba, nanti ada ganti-ganti dimensi dan sebagainya. Nah, dengan tahapan-tahapan seperti itu, kita tetap mempertimbangkan kondisi yang paling aman. Jadi sebisa mungkin ya coba-coba tadi menghasilkan desain yang paling bagus keruntuhannya, yaitu keruntuhan terkendali tarik. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan nilai regangan T besar dari 0,05. Di sini misal dipakai 0,075 untuk memastikan. Padahal 0,005 ini sudah menjamin bahwa keruntuhannya tarik. Nah, di dalam ACI dan di dalam buku Pak Prof. Tavio itu yang saya baca dengan judulnya sih Beton Bertulang, sebuah pendekatan mendasar, itu terbitan ITS Press, disarankan bahwa nilai regangan tarik terluarnya disarankan sebesar 0,0075 itu untuk memastikan bahwa keruntuhannya memang keruntuhan tarik. Tapi saya rasa untuk kondisi di sini pun ini sudah cukup untuk menjamin bahwa keruntuhan tersebut terjadi keruntuhan tarik. Nah, jika ini sudah, apa yang didapatkan dari langkah ketiga ini adalah besaran nilai C. Ketika nilai C sudah dapat, ya, berarti nilai A kita bisa menghitungnya. Oke, C dan A kita sudah punya, sehingga kita mudah menghitung nilai CC, di mana nilai CC adalah 0,85 FC dikalikan A dikalikan dengan B. B-nya sudah ada, A-nya sudah ada, sehingga nilai CC dapat kita hitung. Ketika nilai CC kita bisa hitung, berarti kita bisa membuat keseimbangan, persamaan keseimbangan, di mana TS sama dengan nilai CC. Nah, TS sendiri itu adalah AS dikalikan dengan FY sama dengan CC. Berarti AS sama dengan CC dibagikan dengan FY. Maka ketemulah nilai AS coba-coba tadi dengan langkah yang saya uraikan barusan. Ya. Jadi AS di sini persamaannya adalah CC dibagi FY. Ya. CC dibagi FY. Nanti kita dapatkan nilai AS-nya. Kemudian setelah kita dapatkan, tetapkan diameter dan jumlah tulangan yang akan dipasang. Nah, ini perlu diperhatikan diameter dan jumlah tulangan yang dipasang. Jadi jangan sampai tulangannya terlalu rapat. Kalau terlalu rapat nanti akan terjadi kesulitan pada saat pemasangan. Ya. Dan setelah itu dicek kembali C kesimpulan dan terhadap C asumsi. Ini kan C asumsi. Nanti setelah ditetapkan jumlahnya, diameternya berapa, jumlah tulangannya berapa, posisinya seperti apa, nanti kita dapat menghitung C akhir, C kesimpulan. Didapatkan itu, dan kita bandingkan terhadap C yang kita asumsikan di awal. Bagaimana? Apakah mendekati atau jauh? Atau dicek aja regangannya. Setelah nilai C kesimpulan tadi tidak
jauh berbeda dengan C asumsi dan nilai regangan T-nya sudah mencapai lebih besar daripada 0,05, maka saya rasa itu sudah cukup dan kita lanjutkan untuk menghitung nilai faktor reduksinya, apakah transisi atau terkendali tarik. Jika terkendali tarik maka gunakan 0,9, jika transisi maka silakan diinterpolasi nilai faktor reduksi tersebut. Dan selesai, di sini kita lanjut ke penggambaran. Silahkan digambarkan seperti apa penampang dengan detail pembesiannya. Oke, nah ini ada detailing pembesian. Ini juga mengacu terhadap SNI 2847/2013. Nah, detailing pembesian ini perlu kita pelajari. Kenapa tadi? Karena ini akan berdampak terhadap kemudahan pemasangan pembesian di lapangan. Kita harus tahu bagaimana besi-besi harus dirangkai dengan masih mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ada 2 syarat yang perlu kita ketahui untuk pemasangan pembesian pada balok. Pertama, spasi bersih minimum antara batang tulangan yang sejajar dalam suatu lapis harus sebesar dB, tetapi tidak kurang dari 25 mm. Jadi spasi satu baris, ya. Jarak nilai S ini tidak boleh kurang dari 25 mm atau sebesar diameter itu sendiri. Ya. Berarti nilai S ini sama dengan minimal dB dan harus lebih besar daripada 25 mili. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kerikil itu bisa masuk. Jadi kemudahan pelaksanaan. Ya. Ini penampang beton. Di sini ada tulangan sengkang. Sengkang ini umumnya diameter 10, 10, 12, diameter 8, ya, tergantung beban gesernya. Ini saya asumsikan 10. Dan ini adalah diameter tulangan utama yang merah ini, dan ini adalah spasinya, spasi bersih antar jarak tulangan ini. Ini asumsinya adalah untuk kerikil, supaya kerikil ini bisa masuk ke sini. Dan ini adalah selimut beton. Selimut beton itu adalah selimut bersih, ya. Jadi beton, jarak tepi terluar beton terhadap tepi sengkang. Jadi ini adalah selimut beton, tergantung dari elemen struktur ditempatkan di mana, interior atau eksterior, itu yang mempengaruhi. Dan yang kedua, bila tulangan sejajar tersebut diletakkan dalam 2 lapis atau lebih, tulangan pada lapis atas harus diletakkan tepat di atas tulangan di bawahnya, dengan spasi bersih antar lapis tidak boleh kurang dari 25, jadi sama. Jadi ini nilai S ini harus sama dengan S yang di sini. Kurang dari 20, tidak boleh kurang dari 25. Nah, ini jadi kerikil tetap harus bisa masuk ke sini. Nah, saya rasa ini perlu kita ketahui supaya ketika kita menghitung bahwa dibutuhkan tulangan 5 buah, nah, dipasang dalam satu baris, ternyata nanti tulangannya terlalu rapat-rapat. Memang secara teori ya ini bisa dihitung bahwa nilai D-nya sekian. Ternyata setelah dipasang 5 lapis, kerikilnya nggak bisa memungkinkan untuk masuk karena kurang dari 25. Sehingga kita perlu merubahnya konfigurasi tulangan yang awalnya satu baris menjadi dua baris. Apa yang berubah? Nilai DS. Nilai DS-nya akan berubah. Ya, karena nilai lengan momennya akan lebih kecil. Momen yang dihasilkan akan lebih kecil karena perubahan nilai DS. Jadi titik berat tulangannya naik ke atas. Kalau yang ini lengan momennya tinggi. Ya, sehingga momen yang dihasilkan tinggi. Tapi kalau yang ini, lengan momennya akan bertambah sedikit pendek karena nilai titik beratnya naik ke atas ke sini. Jadi akan ada pengaruhnya terhadap nilai momen penampang. Jadi ini perlu. Nah, kapan kita menggunakan konfigurasi satu baris, konfigurasi 2 baris seperti ini, itu tergantung dari diameter tulangan dan spasi tulangan yang kita gunakan. Dan ini bagaimana cara menghitung titik beratnya. Ini saya berikan rumus di sini, persamaan di sini. DS adalah 3A1 plus 2A2, artinya ada 3 buah tulangan di bawah, 3A1 ya jaraknya, Y-nya, dan 2A2
Ya, jadi pada jarak A2 ada 2 tulangan. Dibagi 3 plus 2 itulah jarak DS. Sehingga nilai D-nya akan berubah. Nah, ini perlu dipahami. Nah, khawatir nanti ketika di asumsi awal kita sudah menentukan nilai D, ternyata pada saat detailing pembesian ternyata tidak memungkinkan untuk satu lapis dan terpaksa harus dibuat 2 lapis, maka nilai D-nya segera dirubah, disesuaikan dengan detailing pembesian yang akan kita pasang seperti ini. Karena itu akan berdampak terhadap nilai momen yang dihasilkan. Nah, ini persamaannya. B minimal untuk yang dipengaruhi oleh selimut beton dan nilai diameter tulangan, ini persamaannya. NDB ditambah N-1 kalikan S ditambah 2 diameter sengkang. Jadi ada 2 sisi, 1, 2. Jadi ada 2 diameter sengkang ditambah 2 cover beton. Selimut beton sisi 1, selimut beton sisi 2. Itulah B minimal. Di mana N adalah jumlah tulangan baja dalam satu lapis, DB adalah diameter tulangan baja yang digunakan, sedangkan S adalah jarak bersih antar tulangan baja, diambil nilai terbesar antara DB atau 25 mm. Ini silahkan digambarkan saja, nanti kita bisa tahu apakah ini bisa masuk atau tidak, jelaskan syarat SNI 2847/2013. Nah, sekarang kita bahas lindungan ataupun selimut beton. Nah, di SNI 2847/2013 itu diatur bagaimana cara menentukan selimut beton, berapa ketebalannya itu bergantung dari kondisi struktur. Misal beton yang dicor di atas dan selalu berhubungan dengan tanah, ya, di atas tanah berarti 75. Ya. Beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca 50. Ya, berarti ini pengecorannya tidak di sana langsung, mungkin di tempat lain misalnya, ya. Yang ketiga, beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan dengan tanah, slab, balok dan kolom yang tidak berhubungan dengan cuaca 40. Ya, umumnya sih untuk fondasi itu 75. Untuk yang eksterior biasa di 50 ataupun 40 gitu ya. Nah, untuk interior balok-balok yang ada di dalam gedung misalnya 40. Nah, ini silahkan dibaca, dipahami. Nanti soalnya dicek, misal soalnya adalah beton interior, nanti baloknya menggunakan selimut betonnya sebesar 40. Nah, selain itu, lindungan selimut beton ataupun jarak spasi tulangan juga dipengaruhi oleh besarnya kerikil. Nah, kerikil yang ada di lapangan itu beragam. Ada yang 20 mili, 40 mili, 50 mili, dan sebagainya. Itu banyak. Nah, di sini ada syarat. Ukuran maksimum nominal agregat kasar harus tidak melebihi 3/4 jarak bersih minimum antar tulangan atau kawat. Atau gini, 3/4 jarak bersih minimum antar tulangan. 3/4 jarak bersih minimum. Jadi 3/4 kali S. 3/4 kali S berarti kita bisa menentukan kerikilnya sekian. Ya. Jangan nilai S-nya misal 50 cm. Nilai S-nya adalah 25 mili ya. Tadi 25 mili. Kita pesan beton dengan kerikil yang 40 mili. Wah, itu nggak boleh. Di sini ada batasan-batasan persyaratan tersebut. Ukuran maksimum nominal agregat kasar. Berarti agregat beton tersebut, kerikil pada beton tersebut ditentukan berdasarkan jarak spasi yang kita buat di dalam balok, pembesian balok. Artinya tidak boleh melampaui ini, tidak boleh 3/4 jarak bersih minimum antara tulangan balok tadi. Oke, ini hanya tambahan. Jadi bagaimana cara menentukan kerikil agregat kasar pada campuran beton juga harus mempertimbangkan pembesian yang ada di dalam balok. Jangan sampai kerikil yang kita pesan ataupun beton yang kita pesan ketika dicor, kerikilnya nggak masuk. Oke, saya rasa itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya kita coba latihan supaya bisa lebih memahami materi yang saya sampaikan. Baik, ini latihan 1, mohon nanti diperhatikan. Baik, ini adalah latihan 1. Dalam pertemuan ini ada 2 latihan. Latihan 1 ini sudah saya kerjakan dan
ada contoh penyelesaian soalnya. Dan latihan kedua silakan dikerjakan secara masing-masing, secara mandiri. Jadi soal ini merupakan perancangan ataupun desain balok tulangan tunggal dengan mutu FC-nya 25, FP-nya 420 MPa. Output analisis struktur ini sudah ada, yaitu momen positif di sini ya 61 dan momen negatifnya sebesar 55. Nilai-nilai ini saya ambil dari contoh soal bahan ajar yang dibuat oleh Pak Joko Sulistyo. Beliau adalah dosen di UGM. Dan saya sedikit modifikasi soal karena di dalam soal penyelesaian Pak Joko Sulistyo masih menggunakan SNI lama dan ini SNI yang 2013. Tetap menggunakan data-data yang sama, FC, terus momen itu menggunakan data dari soal tersebut. Nah, ini untuk latihan pertama, latihan 1, nilai momen positifnya itu adalah di sini 61,387. Ya, ini sudah saya selesaikan. Ya, tinggal selanjutnya latihan kedua tolong dikerjakan. Nah, dilihat dari tipe strukturnya, ini merupakan tipe struktur dengan satu ujung menerus. Ya, sehingga perkiraan dimensi bisa diperkirakan dengan menggunakan persamaan praktis ataupun dari SNI dengan sistem struktur satu ujung menerus. Oke, di sini ada momen positif dan di sini ada momen negatif. Nanti kalian tolong kerjakan yang di area sini seperti apa pembesiannya. Nah, langkah penyelesaiannya, pertama perkiraan dimensi balok. Kita memperkirakan dimensi balok. Ini ada notasi LAB dan LBC. Jadi di sini A, ini B, dan ini C. LAB berarti bentang dengan L 5 meter dan LBC berarti bentang dengan L 2 meter. Nah, LAB, kebalik ya. Jadi LAB itu adalah 2 meter, LBC 5 meter. Artinya balok cantilevernya itu 2 meter. Cantilever 2 meter dan balok yang lainnya itu adalah 5 meter. Nah, dengan perkiraan dimensi balok, karena ini adalah balok cantilever, maka nilai H besar dari atau sama dengan L per 7, sehingga diperoleh 285. Dan LBC 5 meter, maka nilai H L per 15, maka nilainya 330. Nah, sehingga kita lakukan pembulatan 50. Ya, 50. Berarti 350 seharusnya. Tapi ini supaya lebih safety kita maksimalkan nilai H menjadi 400. Nanti apa dampaknya? Nanti kebutuhan tulangannya kemungkinan besar lebih sedikit. Kita lebih efisien tadi ya, jadi pengurangan baja tulangan karena baja tulangan kan lebih mahal. Nah, lebar balok, ketika H sudah kita tetapkan menjadi 400, maka lebar baloknya kita tentukan juga, bisa kita tentukan dengan cara lebar balok itu sebesar 0,5 kali H atau 0,75 kali H. Dalam hal ini saya pakai di antara ini ya nilainya, sehingga dipilih B sama dengan 250 mm. Oke, jadi kita sudah punya nilai parameter dimensi B dan H. Berarti B-nya 250 dan H-nya 400. Ditetapkan dan dipilih lindungan beton karena ini bisa asumsikan bahwa beton ini terlindung dari cuaca dan tanah, sehingga nilai lindungan betonnya hanya 40 mili, diameter sengkangnya 10 mili, diameter tulangan utamanya itu adalah 19 mm. Sehingga DS itu yang di sini ya, jarak titik berat tulangan terhadap tepi tarik beton itu adalah 40 lindungan beton ditambah 10 jarak sengkang ditambah setengah dari diameter tulangan utama, sehingga nilai DS-nya adalah 59,5. Saya bulatkan menjadi 60 mm. Nah, ketika sudah diketahui nilai DS, maka tinggi efektif beton kita bisa tahu di mana nilai D sama dengan H-DS sebesar 340 mm. Nah, penampang inilah yang akan kita analisis. Nanti tulangannya tidak mencukupi menjadi satu baris, maka perlu dirubah menjadi 2 baris, maka nilai D akan kita rubah kembali. Ya, itu langkah pertama penyelesaian dalam memperkirakan dimensi balok. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai kedalaman sumbu netral C. Ingat tadi bahwa nilai C itu harus kurang daripada 0,375 dt. dt itu ini nih, D 340 ya. Jadi nilai C itu harus kurang dari itu untuk menjamin apa? Untuk menjamin keruntuhannya supaya daftel ataupun terkendali tarik. Nah, jadi sehingga
ketika kita ingin mengambil nilai C kurang dari 0,375 dt, maka kita harus tahu nilai kondisi balance-nya seperti apa. Nah, di sini nilai C balance dengan uraian persamaan seperti yang saya jelaskan di pertemuan ke-9 kemarin, silahkan dicek kembali. Ini persamaan yang dihasilkan untuk mendapatkan C bal, ya, sehingga diperoleh nilai C balnya itu sebesar 200 mm. Nah, nilai C diambil sebesar 0,5 C bal, sehingga dapatlah 100 mm. Nah, kenapa 0,5? Karena supaya menjamin peruntuannya tadi supaya dovetail atau peruntuan tarik. Nah, atau alternatif lainnya untuk menentukan nilai C selain dari 0,5 C bal, kita bisa menggunakan alternatif lainnya sebesar C per dt sama dengan 0,3, di mana nilai keruntuhan tarik itu dihasilkan sama dengan C sama dengan 0,375 dt. Ya, ini saya ambil 0,3 supaya apa? Supaya semakin terjamin bahwa keruntuhannya adalah tarik. Nah, sehingga dihasilkan nilai C-nya adalah 102 mm. Nah, karena ada dua nilai C, maka saya ambil nilai C yang paling kecil. Kenapa? Karena semakin kecil nilai C, maka akan semakin kemungkinan keruntuhannya akan semakin besar keruntuhan tarik. Nah, sehingga nilai tinggi efektif blok tekan A, ya, itu bisa kita tentukan. Ya, dapatlah nilai 85 mm. Dan selanjutnya nilai CC pun dapat dihitung karena nilai A ada, nilai B ada, nilai C ada. Sehingga dapatlah nilai CC sebesar 451562,500 Newton. Itulah nilai gaya tekan yang dihasilkan dari penampang yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu nilai B-nya 250 dan H-nya 450 dengan nilai CC-nya adalah 451562,500 Newton. Selanjutnya, menghitung nilai luas tulangan AS. Nah, ini berdasarkan persamaan TS sama dengan CC. Tadi CC-nya sudah kita tentukan. Berarti TS sama dengan CC kan? Nah, AS kalikan dengan FY, CC-nya tadi yang sudah kita hitung. Nah, sehingga AS sama dengan CC dibagikan dengan FY. Dapatlah AS-nya sebesar 1075. Ini yang kita sebut dengan AS perlu. AS yang diperlukan berdasarkan asumsi nilai C pada langkah sebelumnya. Sehingga dipakai tulangan diameter 19. AS 1 diameter 19 itu 283. Sehingga dari sini kita bisa menghitung berapa jumlah tulangannya. Yang dihasilkan jumlah tulangannya adalah sebesar 4 buah, di mana jumlah tulangan dihasilkan dari AS perlu dibagi dengan AS diameter 19. Dapatlah 4 buah, dapat 379 ya, di belakang ke atas menjadi 4 buah. Sehingga AS 4 buah ini, 4 diameter 19, dihasilkan 1134. Ini lebih besar daripada AS perlu, sehingga ini dikatakan oke. Nah, selain itu, ini adalah batasan AS perlu, dan kita juga perlu mengecek batasan AS minimalnya. AS minimal 1, AS minimal 2, ambil yang terbesar. Di sini AS minimal 1, 252, AS minimal 2, 283. Ambil AS minimal terbesar adalah 283. Nah, AS yang kita gunakan, 4 diameter 19, ini lebih besar daripada AS minimal, sehingga kita bisa melanjutkan perhitungan ke langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya kita sudah tahu bahwa tulangan yang akan kita pasang adalah 4 diameter 19. Nah, kita cek konfigurasi pembesiannya, tata letaknya. Apakah dengan 4 diameter 19 ini bisa digunakan satu baris atau tidak? Kalau tidak berarti 2 baris. Kalau 2 baris berarti revisi lagi nilai D. Nah, ini dihitung berdasarkan ini. Pemeriksaan jarak tulangan. E sama dengan lebar balok dikurangi jumlah diameter tulangan yang kita pasang, dikurangi 2 kali selimut beton, dikurangi 2 diameter sengkang. Ini ya, perlu diuraikan. Nah, nilainya harus besar daripada 25 mm. Nah, dihasilkan di sini adalah 74. Sehingga kerikilnya masih bisa masuk, masih oke. Sehingga ini adalah memenuhi. Jika tidak memenuhi, maka tulangan dibuat 2 lapis dan nilai D dan nilai DS direvisi sesuai titik berat tulangan tarik. Oke, saya rasa jelas ya untuk perhitungan konfigurasi pembesian ataupun detailing pembesian pada penambang balok. Selanjutnya, karena nilai C-nya tadi diasumsikan untuk mendapatkan nilai tulangan, sekarang tulangannya sudah kita dapatkan, yaitu 4 diameter 19, sehingga kita hitung kembali nilai A dan C yang memang sesuai dengan pembesian yang kita pasang. Nah, dari sini kita dihasilkan nilai C sebesar 105. Ini sedikit berbeda dengan C yang diasumsikan. Mana C asumsi itu tadi 200 C balance dan C yang asumsi adalah 100. Sekarang kita dapatkan dari tulangan yang kita pasang itu sebesar 105. Kenapa ini berbeda? Karena ada pembulatan tulangan, ya. Tadi butuh tulangannya 3,79, kita bulatkan menjadi 4. Tentunya nilai C-nya akan turun ke
ke bawah, nilai C-nya turun ke bawah karena tulangannya lebih banyak gitu ya. Nah, jadi ini nilai C-nya akan lebih besar dari nilai C asumsi. Itu hal yang wajar karena ada pembulatan, sehingga kita tetap lanjutkan. Nah, selanjutnya kita periksa nilai regangan tulangan tariknya. Ini harus lebih besar daripada 0,05. Ya, kenapa? Karena untuk menjamin keruntuhan yang tarik tadi. Nah, ini dihitung dengan persamaan yang kemarin dan dimasukkan data-datanya. Nah, dihasilkan nilai ET-nya adalah 0,00667. Ini lebih besar daripada 0,005. Oke, berarti ini terkendali tarik. Walaupun tadi di buku referensi yang saya gunakan juga menyarankan bahwa diharapkan bahwa keruntuhan di sini, nilai regangan di sini sebesar 0,0075. Tapi ini saya rasa sudah melampaui 0,05, sudah besar ya. Kalau dibulatkan ini 0,007, jadi sudah oke. Nah, sehingga nilai Fs sama dengan Fy dan reduksi bisa diambil secara maksimal, yaitu sebesar 0,9 karena dia terkendali tarik ya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung nilai momen nominal penampang atau MN. MN di mana rumusnya MN adalah AS dikalikan dengan FV dikalikan dengan momen itu sendiri. Nah, AS kalikan dengan FV-nya ini, AS-nya adalah ini adalah 4 diameter 19 dan FV-nya adalah 420. Sehingga dihasilkan nilai MN-nya 140 kN meter. Ya 140,597 kN meter. Nah, momen desainnya tinggal dikalikan dengan faktor reduksi, dihasilkan 126,537 kN. Sehingga pemeriksaan terhadap momen ultimate positif MU positif, sedangkan tadi di dalam soal bahwa MU positif di sini itu sebesar 61 kN, sedangkan momen penampang kita, momen desain itu sebesar 126. Otomatis ini adalah penampang ini dapat disimpulkan adalah penampang tersebut mampu menahan beban atau momen yang bekerja, artinya penampangnya aman untuk dipakai, untuk digunakan. Dan ini adalah diagram regangan-tegangan penampang akhir hasil desain tadi. Di sini sudah tergambar tulangannya ada 4 diameter 19, nilai H-nya 400, nilai B-nya 250, nilai D-nya 340, C-nya sekian, H-nya sekian, CC-nya sekian, TS sekian, sehingga menghasilkan momen MN 140. Ini belum dikalikan faktor reduksi. Jadi ini adalah hasil desain akhir. Oke. Saya rasa cukup jelas. Ini adalah langkah penyelesaian, jadi kalian bisa pelajari itu di dalam soal penyelesaian latihan. Penyelesaian soal latihan maksudnya ya. Dan silahkan dilanjutkan untuk latihan keduanya dengan nilai momennya ini. Nilai momennya ini, saya yakin kalian bisa mengerjakan ini. Silahkan dikerjakan langsung di kelas online. Nanti kita diskusikan di forum diskusi. Oke, silahkan dikerjakan. Dan untuk tugasnya ini, tugasnya sama soalnya, tapi ada tugas tambahan yaitu menghitung momen negatifnya berapa, menghitung momen positifnya berapa berdasarkan data-data beban di sini. Ya, dihitung dengan langkah yang sama seperti pada soal latihan. Saya rasa cukup jelas. Jika kurang jelas silahkan ditanyakan di forum diskusi kita. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.